Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati, asal saya Buton Utara, asal sekolah SMK Negeri 1 Kulisus. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laode Abdul Minasran. Saya dari Muna Barat. Untuk asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Bonek. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Hatmansyah, biasa dipanggil Era, asal sekolah di SMA 4 Konawe Selatan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Supriyadin. Saya berasal dari SMA Nasrati Kendari. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Asal saya dari SMK Negeri 1 Bangkunaga, Kabupaten Muna. Terima kasih. Oke, sampai seperti ini. Untuk Sri Haryati, menurut Anda di gambar C ini merupakan tipe lahan apa? Menurut saya di gambar C itu adalah tipe lahan kering. Lahan kering itu adalah lahan di mana dia tidak pernah tergenangi atau digenangi air dan berada di ketinggian kurang lebih 700 mdpl. Oke, itu menurut Anda ini tingkat kesuburannya sendiri bagaimana? Apakah tergolong dalam tanah yang subur atau kurang produktif? Lahan kering memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda tergantung dari daerah di mana keberadaan lahan kering tersebut. Apabila kita memanajemen lahan kering tersebut dengan baik, maka kesuburan tanah tersebut akan baik, dan kita tidak dapat memanajemen pengelolaan lahan kering itu dengan baik, maka tanah kering tadi akan mengalami erosi, degradasi, dan lain sebagainya yang mengakibatkan tanaman tidak bisa hidup dengan maksimal pada media tanam lahan kering tersebut. Oke, Anda menyinggung tentang manajemen. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara manajemen yang baik pada lahan kering tipe pada gambar C ini? Menurut saya, manajemen yang baik pada pengelolaan lahan kering yaitu dengan memperhatikan ketersediaan air yang ada, memanfaatkan air yang jatuh ke tanah dengan seefisien mungkin agar pada saat hujan air tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan tanaman, dan pada saat musim kering kita tidak mengurangi kekurangan air. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya gambar bagian D. Untuk saudara Supriyadin, menurut Anda di gambar bagian D ini merupakan tipe lahan apa? Kalau menurut saya, gambar tipe D itu adalah lahan kering masam. Nah, lahan kering masam ini biasanya memiliki pH di atas 5, diakibatkan karena sering terjadi tingkat pencucian hara yang sangat intensif, sehingga mengakibatkan bahan organik yang berada di permukaan tanah terbawa oleh aliran air. Nah, biasanya untuk lahan kering masam ini, input teknologi yang dapat digunakan ini adalah dengan pemberian bahan organik dan pengapuran, sehingga meningkatkan kadar unsur hara yang terdapat dalam tanah. Selain itu, menetralkan pH. Untuk jenis-jenis stres biotik yang terdapat pada lahan masam oleh gulma, terus organisme yang dapat menurunkan hasil seperti terjadinya serangan penyakit terhadap tanaman, sehingga mampu menurunkan kualitas maupun kuantitas dari tanaman tersebut. Baik, terima kasih. Oke, untuk tanah masam sendiri tidak mungkin kita melakukan pengujian di laboratorium, apalagi di tingkat petani. Jadi untuk tingkat petani sendiri, cara yang tepat untuk mengetahui jenis tanah tersebut sebagai tanah masam biasanya dicirikan dengan tumbuhan apa? Nah, biasanya kalau untuk lahan kering masam itu kita bisa melihat dari vegetasi tumbuhan yang tumbuh. Nah, kalau untuk tanah masam ini biasanya tumbuhan yang terdapat dalam lahan tersebut biasanya Imperata cylindrica atau alang-alang dan Melasthoma. Itu salah satu ciri tanah masam yang menandai bahwa tanah tersebut ini merupakan masam. Oke, terima kasih. Selanjutnya gambar bagian B. Untuk saudara Era,
menurut Anda gambar bagian B ini merupakan tipe lahan seperti apa? Rawa pasang surut itu terbagi menjadi dua, yaitu zona rawa pasang surut payayu atau salin, dan kemudian zona pasang surut air tawar. Untuk selanjutnya pada gambar bagian A, Saudara Mihasran, menurut Anda tipe lahan bagian A ini merupakan tipe lahan seperti apa? Menurut saya untuk tipe gambar A itu adalah salah satu lahan suboptimal, di mana di situ adalah salah satu lahan rawa lebak, di mana lahan rawa lebak ini adalah lahan yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut atau rawa non pasang surut, tetapi dipengaruhi oleh air sungai yang dominan. Dia di situ dipengaruhi oleh air sungai yang dominan. Selama musim hujan, lahan rawa lebak ini selalu digenangi oleh air. Kemudian secara berangsur-angsur air tersebut akan surut sejalan dengan perubahan musim, di musim hujan ke musim kemarau. Kemudian itu saja pengertian dari lahan rawa lebak. Mungkin ada lagi yang mau diskusikan Kanda. Iya Kanda. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya tanyakan mengenai potensi dari lahan rawa lebak ini. Menurut Anda sendiri bagaimana? Menurut saya lahan rawa lebak ini yang selama ini kita anggap lahan marginal ternyata memiliki potensi dan prospek pengembangan yang besar bagi pembangunan pertanian. Bila dikelola dengan menerapkan teknologi pengolahan lahan dan komoditas secara tepat, potensi dan teknologi ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, terutama para pelaku agribisnis, petani penyuluh seperti petani penyuluh, peneliti, dan mengambil kebijakan agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan dan keberhasilan pengembangan lahan lebak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja diskusi kita hari ini. Mungkin dari hasil diskusi hari ini saya dapat menyimpulkan sedikit tentang mengenai potensi lahan suboptimal. Di mana lahan suboptimal ini sangat berpotensi besar untuk kemajuan pertanian, khususnya di Indonesia sendiri. Di mana jika dikelola dengan baik, maka lahan suboptimal akan mampu berproduksi dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan akan terpenuhi. Namun dari hal itu kita membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah, petani, dan para pelaku agribisnis seperti para penyuluh. Oke, sekian diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.